Tak disangka, foto Saka Tatal ini bikin Ibtu Rudiana aman usai diperiksa Propam Polri. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki yang terjadi tahun 2016 silam telah menyeret beberapa nama. Proses penyidikan yang dilakukan kepolisian dianggap kuasa hukum para terpidana tidak sesuai prosedur sehingga menyeret beberapa pejabat kepolisian yang saat itu menjabat dan menangani kasus tersebut. Salah satunya ayah almarhum Eki sendiri, Ibtu Rudiana. Tahun 2016, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polres Cirebon Kota. Diduga penangkapan dilakukan personel narkoba, sedangkan seharusnya penyelidikan dilakukan oleh personel reserse kriminal, Reskrim. Ibtu Rudiana diduga gelap mata karena kematian anaknya hingga melakukan penangkapan yang tidak sesuai prosedur. Di YouTube Kang Deddy Mulyadi, KDM, saat Deddy Mulyadi mewawancarai Linda, teman Vina yang kesurupan arwah Vina, dijelaskan Linda bahwa Ibtu Rudiana diduga melakukan penangkapan hanya karena informasi dari kakak Vina terkait kesurupan dirinya. Dan berdasarkan kesaksian AF yang mengaku melihat kejadian namun sekarang diragukan kesaksiannya oleh banyak pihak. Ibtu Rudiana juga dilaporkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal ke Mapolres Cirebon Kota dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Saka Tatal menilai Ibtu Rudiana telah melakukan rekayasa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Terpidana yang telah bebas, Saka Tatal pun mengaku dirinya dan 7 tersangka lainnya yang masih mendekam di penjara mendapatkan perlakuan tak manusiawi saat diinterogasi oleh penyidik. Pengakuan dari Rudiana, seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam. Tapi berbeda dengan apa yang terjadi, kata kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Justru yang terjadi kata Farhad Abbas, ke-8 terpidana saat itu malah mengalami luka-luka. Ke-8 itu bonyok-bonyok semua, lebih bonyok daripada mayat, urainya. Namun nyatanya, kemarin Mabes Polri memastikan bahwa proses penyelidikan dan penetapan 8 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam sesuai dengan prosedur. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Irwasum Polri telah memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk ayah Eki, Ibtu Rudiana. Irjen Pol Sandi Nugroho mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan menyatakan Ibtu Rudiana tak melanggar etik. Sebab telah sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, proses penyidikan kasus pembunuhan yang turut menewaskan Vina berdasarkan alat bukti yang ada. Oleh karena itu rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh, ucapnya. Tapi, yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, sambung dia. Sandi Nugroho lantas menunjukkan sejumlah foto yang memperlihatkan Saka Tatal yang dinarasikan dalam keadaan baik-baik saja saat diperiksa di Polres Cirebon Kota tahun 2016 silam. Sandi lantas menunjukkan bukti bahwa Saka Tatal tidak diperiksa oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Dibilang katanya yang periksa adalah Rudiana atau ayah Eki. Nah, ini diperiksa oleh penyidik Polresta Cirebon, tegasnya. Sebelumnya mantan Kapolda Jabar Anton Carlian mengungkapkan tak ada kode etik yang dilanggar Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana menurutnya juga berstatus pelapor dalam kasus tersebut. Tetapi tidak berarti beliau yang menangani ini bisa dibuktikan kan ada surat perintah penyidikan, ada enggak nama beliau. Setelah kita cek tidak ada nama beliau, kata Anton.